Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTubeku di Pagi Aroma YouTube Channel. Dalam video kali ini aku akan sedikit menelisik ke belakang lagi tentang bagaimana kondisi dan politik ekonomi pada era Pak Soeharto. Mungkin dari teman-teman sudah ngasih lagi dengan presiden kita yang kedua ya, presiden yang dimana dengan berbagai kontroversinya yang ada kala itu yang menjadikan dia sebagai pengganti daripada Pak Soekarno. Oke guys, ikuti terus videonya sampai akhir ya, jangan di skip. Oke guys, check this out. Oke teman-teman, jadi Pak Soeharto ini merupakan presiden yang kedua. Beliau menggantikan Pak Soekarno kala itu. Beliau juga dikenal dengan sebutan dengan julukan The Smiling General ya, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai presiden yang sang jenderal yang tersenyum. Dan tadi karena beliau selalu tersenyum dan menunjukkan sisi keramahannya. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi kala itu, ia juga dikenal dengan pemimpin yang otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Pak Soeharto ini merupakan pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Nah, menelisik ke belakang lagi, pada tanggal 11 Maret 1966, teman-teman, kala itu Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekret yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Nah, jadi dekret ini dikenal dengan dokumen Super Semar atau surat perintah 11 Maret dan menjadi alat pemindah kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Dan saat itu juga Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri. Oke. Dan memulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang sehingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru. Nah, berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno, dipulihkan kembali sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing ya, yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Oke, para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya, dalam hal ini presiden, yang harus mereka implementasikan gitu. Oke, dalam hal ini golongan karya atau Golkar ataupun kelompok-kelompok fungsional digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto kala itu. Ya teman-teman, Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil seperti persatuan-persatuan buruh, petani, dan pengusaha yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Nah, untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Soeharto mendorong 9 partai untuk bergabung sehingga tinggal 2 partai. Nah, karena itu begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum. Nah, dari permulaan Orde Baru ini, angka-angka pertumbuhan makroekonomi Indonesia sangat mengesankan. Namun kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada
investor asing ya teman-teman. Sementara kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer dan sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian. Nah, kala itu muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak dilakukan kala itu, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Nah, demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut kerusuhan malaria, teman-teman. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintah tidak bisa menguasai massa. Oke, bisa dikatakan di tahun 1980-an Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan secara mudah, terlebih lagi dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa, sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Nah, setelah beberapa tahun setelah itu, pada tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru Soeharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin konservatif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesusahannya sendiri, perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan. Mereka yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apapun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Nah, sementara itu para pengusaha pribumi merasa frustasi juga karena tidak dapat mendapatkan kesempatan bisnis yang cukup besar karena kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Soekarno. Nah, dari tahun 1993 demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan. Misalnya sebuah lotre yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh para mahasiswa maupun kelompok-kelompok muslim. Terlebih lagi para pejabat yang didukung pemerintah pusat dikalahkan saat pemilihan umum di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan ya kepada masyarakat bahwa rezim Soeharto bukannya tanpa kelemahan ya. Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarno Putri sebagai putri dari Pak Soekarno, presiden kita yang pertama, teman-teman. Nah, Megawati Soekarno Putri dipilih sebagai ketua umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan melaksanakan pemilihan ulang. Megawati yang semakin kritis terhadap rezim Soeharto dinilai sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Nah, dari keputusan di tahun 1960-an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh seperti Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai keajaiban Asia Timur pada tahun 1990-an. Nah, gaya pemerintah Soeharto ini adalah sistem politik patronase. Oke teman-teman, ini yang menjadi cikal bakal hancurnya Orde Baru era Soeharto kala itu. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan kepada para pengkritiknya ya. Selama dekade terakhir pemerintahan Pak Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang proses sedang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin tinggi di lingkaran pemerintahan kala itu, pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama juga melakukan lip service kepada masyarakat dengan
mengklaim bahwasanya ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Namun pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul sebagai akibat krisis ini, teman-teman, yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Nah, dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru tanpa kehadiran Soeharto. Nah, pada kali itu juga Jakarta baru menjadi medan pertempuran tempat kerusuhan-kerusuhan menghancurkan ribuan gedung. Sementara lebih dari 1.000 orang dibunuh pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Bahrudin Yusuf Habibie yang sekutu dekat Soeharto pada kala itu menjadi presiden ketiga Indonesia. Beliau mengatakan, Pak Soeharto, dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk mulai era reformasi. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan mengenai kondisi politik ekonomi kala itu. Mungkin kita bisa tarik kesimpulannya bahwasanya segala kontroversi yang ada kala itu yang menjadikan Indonesia dinamika politik Indonesia itu naik turun ya. Namun apapun yang terjadi, kita perlu apresiasi terhadap apa yang udah dilakukan Pak Soeharto kala itu. Teman-teman, segitu aja. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke guys, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.